Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Sirfanti Mutia dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas D semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keabsahan CCTV sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Kumala Wongso pada mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Dr. Andes Haji Imron Rosyadi SH.MH. Yang pertama, di sini saya akan membacakan tentang pendahuluan. Hak untuk hidup merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi seluruh manusia. Hak untuk hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mempunyai sifat tidak dapat ditawar dan bersifat mutlak harus dimiliki oleh tiap orang. Hak tersebut menandakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan tidak ada satupun orang lain yang berhak untuk mengambil hak hidupnya. Penghilangan hak hidup atau nyawa yang dimiliki oleh seseorang pada dasarnya merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Salah satu contoh penghilangan hak hidup manusia adalah dengan melalui tindakan pembunuhan. Faktor pemicu terjadinya sebuah tindakan kejahatan pembunuhan tersebut adalah konflik sosio-emosional. Karena seseorang merasa kecewa, sakit hati, ataupun juga memiliki dendam tersendiri kepada seseorang tersebut, sehingga seseorang tersebut dengan tidak ada rasa bersalah melakukan sebuah tindakan pembunuhan tersebut. Hal ini yang sedang banyak terjadi pada kasus-kasus pembunuhan di tengah masyarakat. Kemudian dalam hukum acara pidana ada beberapa bagian. Yang pertama, pengertian hukum acara pidana, dan yang kedua, tujuan dari hukum acara pidana. Pengertian hukum acara pidana yaitu aturan yang mengatur seseorang tentang bagaimana seseorang itu melakukan sebuah pidana melalui penyidikan dan lain-lain, dikarenakan melanggar hukum material atau dapat dikatakan sebagai proses atau prosedur jalannya sebuah hukum pidana. Yang kedua, tujuan hukum acara pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah mewujudkan cita-cita hukum nasional, yaitu memiliki undang-undang hukum acara pidana baru yang memiliki ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kronologi kasus. Kronologi bermula dari pertemuan antara Jessica Mirna dan juga Hani di Cafe Oliver Garden, Indonesia. Setelah Mirna meminum es kopi ala Vietnamnya, ia langsung tak sadarkan diri dan mengeluarkan buih dari mulutnya. Kemudian tak lama setelah itu, ia dinyatakan meninggal dunia. Setelah itu, ayah dari Mirna melaporkan ke Polsek Tanah Abang sebab kematian anaknya dianggap tidaklah wajar. Ternyata setelah ditelusuri, minuman Mirna tersebut terbukti mengandung zat korosif yang membahayakan bagi diri Mirna tersebut. Jenazah Mirna kemudian dikebumikan pada tanggal 10 Januari 2016. Pada Februari, polisi melakukan rekonstruksi untuk melakukan pra-peradilan. Kemudian pada Februari, polisi melakukan rekonstruksi untuk mengetahui pribadi dan motif Jessica tersebut. Pada pertengahan Februari, penasehat hukum Jessica melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena menganggap penetapan tersangka
pada Jessica oleh Polda Metro Jaya tidaklah sah. Pada akhir Maret, polisi meminta perpanjangan masa tahanan Jessica sehingga akhir Mei, sebab berkas perkara tersebut belum lengkap. Akhirnya pada akhir bulan Mei, Kejati DKI menerima berkas perkara dari penyidik kepolisian dan persidangan pun dimulai. Jessica pun dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas tindak pidananya yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Analisis kasus. Alat bukti elektronik tidak dijelaskan secara langsung pada ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP. Sifat pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti di pengadilan masih dipertanyakan keabsahannya. Pada praktik pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang hampir tak pernah ada. Padahal di berbagai negara, informasi elektronik yang terekam dalam peralatan elektronik sudah menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara, baik perkara perdata maupun pidana. Seiring berkembangnya zaman, alat bukti elektronik diakui keabsahannya dan menjadi alat bukti yang merupakan perluasan dari pasal 184 ayat 1 KUHP. Tidak jauh sebelum putusan kasus Jessica dan Mirna tersebut, terdapat pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU 24/2016 yang memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 7 September 2016. Putusan itu pun merupakan hasil pemeriksaan uji material judicial review yang diajukan oleh Setia Novanto melalui kuasa hukumnya terkait ketentuan alat bukti elektronik atau informasi atau dokumen elektronik yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 44 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Adapun alat bukti elektronik tidak diperoleh secara sah, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka hakim mengesampingkan atau menganggap tidak mempunyai nilai pembuktian di pengadilan karena alat bukti elektronik tersebut dianggap ilegal, unlawful legal evidence. Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE pasal 5 dan pasal 44 UU ITE yang mengatur tentang alat bukti sebagai berikut. Pada pasal 5, yang pertama, informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah, alat bukti hukum yang sah. Yang kedua, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Yang keempat, ketentuan mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk A. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan B. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Kemudian pada pasal 44, alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, dan B. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Sehubung dengan perihal pembuktian alat bukti elektronik, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan alat bukti berupa penyadapan yang di dalamnya termasuk perekaman harus sesuai dan kembali lagi pada hukum pembuktian. Pada patokan hukum pembuktian sendiri dikenal dengan istilah Bewijsverklaring, yaitu penguraian cara bagaimana penyampaian alat-alat bukti alat bukti kepada hakim di pengadilan. Dalam hal ini, aparat penegak hukumlah yang dapat melakukan tindakan penyadapan maupun perekaman demi penegakan hukum. Terhadap permasalahan tentang keabsahan sebuah alat bukti elektronik berwujud CCTV, kembali lagi pada hukum acara pada umumnya, yaitu dengan mencermati 4 hal fundamental dalam ranah pembuktian, yaitu yang pertama, suatu bukti haruslah relevan dalam sengketa atau perkara yang sedang diproses. Yang kedua, suatu bukti haruslah dapat diterima atau admissible. Yang ketiga, cara memperoleh alat bukti tersebut haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku atau biasa disebut dengan exclusionary rules. Yang keempat, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim di pengadilan. Weight of proof. Yang terakhir, kesimpulan dari analisis ini. Pemasangan kamera CCTV pada umumnya bukanlah sengaja atau suatu kasus tertentu. Namun CCTV dipasang untuk bisa memantau apa saja yang terjadi pada suatu tempat umum seperti kafe, bank, mal, jalan raya, ATM, kantor pemerintah, dan lain sebagainya. Sehingga CCTV tidak harus dibuat oleh pejabat yang berwenang seperti halnya CCTV yang dipasang pada kafe Oliver ini. Rekaman CCTV merupakan alat bukti elektronik yang secara jurisprudensi telah sering digunakan oleh hakim untuk mengungkapkan kebenaran fakta dengan melihat kesesuaian antara rekaman CCTV dengan fakta empiris yang terjadi pada tempat kejadian tersebut. Sesuai dengan KUHP pasal 184 ayat 1, rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai barang bukti perluasan yang diperkuat juga dengan UU ITE pada pasal 5 dan juga pasal 44. Sehingga rekaman CCTV dapat dijadikan majelis hakim sebagai petunjuk untuk memastikan adanya tindak pidana atau tidak, sehingga rekaman CCTV keabsahannya dapat diakui oleh hakim. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.